secara teori lebih efisien kalau tadi regulasinya dibuat dan keamanan dari sisi, transaksi elektroniknya ya dikelola dengan baik. Ya jadi ini yang kita kita, tanda kutip masih agak khawatir dari sisi keamanan dan elektroniknya ini bagaimana gitu ya. Jadi, katakanlah, kita tahu bahwa gampang sekali sebetulnya, bagi seorang hacker kalau dia punya, celah gitu ya untuk masuk gitu kan ke rekening kita. Nah itu yang saya pikir harus diawasi dengan hati-hati gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat peluangnya, peluangnya besar, bank-bank digital ini berkembang, tetapi kekhawatiran manusia untuk menggunakannya itu akan menjadi tanda tanya kan. Kalau seandainya ini tidak diwajibkan untuk dipakai kan tentu saja kita boleh pilih transaksi model lama saja pakai kertas gitu, pakai mata uang kertas atau transaksi elektronik biasa. Nah, tapi ini kan digitalisasi tidak terhindarkan ya. Jadi dengan persaingan yang ada sekarang ya, saya pikir ini opsi aja, pilihan aja gitu ya. Tapi, tidak menjadi kewajiban gitu dan yang harus dilihat ini bertahap dilakukan ya. Seperti kita lihat pengalaman negara RRT, Republik Rakyat Cina itu, tidak melakukannya serentak kan dia bertahap dulu dites gitu ya beberapa tahun untuk suatu daerah lalu kemudian melebar begitu ya. Jadi, di sini yang harus, tahapan-tahapan itu yang kita harus tahu dari Bank Indonesia, roadmap-nya seperti apa mau pakai digital currency. Mhm. Kalau terkait dengan tentunya untuk modal awal perbankan yang juga sudah diperbarui dan akan menuju ke sana juga rata-rata, Anda melihat dengan adanya aturan modal awal yang bisa dikatakan akan meningkat begitu untuk bank-bank dan juga bank-bank juga akan berekspansi menuju go digital begitu. Seperti apa Anda melihatnya? Apakah memang terbuka peluang untuk merger dan juga akuisisi aksi korporasi terjadi di sektor finansial utamanya perbankan untuk menutupi modal awal yang menjadi aturan? Ya, jelas bahwa kalau, ada angka kenaikan di situ ya, mau tidak mau bank-bank kecil akan terimbas ya. Jadi efisiensi dalam perbankan terjadi ya. Saya pikir itu proses yang wajar untuk akuisisi atau merger ya. Yang paling penting adalah efisiensi di dalam transaksi ya. Dan buat Indonesia itu sangat baik karena kan kita lihat bahwa, kita tidak terlalu efisien ya, apalagi dibandingkan negara lain ya di dalam transaksi ya. Jadi artinya di sini ada masa depan lebih baik kalau bank-banknya, besar gitu ya dan menjamin bahwa keamanannya tinggi daripada beberapa bank kecil lalu kolaps gitu. Ya saya pikir itu peluang yang besar untuk, bank-bank merger, akuisisi dan memperbaiki, kita sebagai penggunanya gitu ya. Jadi kita lebih percaya bahwa ini bank-bank yang valid lah gitu ya, yang bisa dipercaya masyarakat. Mhm. Seberapa besar nantinya akan tercapai Bu, terakhir mungkin ini untuk go digital dari sektor perbankan dan mungkin Anda melihat hanya akan ada beberapa pemain besar saja kayak yang main di sektor digital Ya. perbankan? Ya, saya pikir yang jelas kita punya leading bank itu ada 4 gitu kan, 4 atau 5 mungkin sekitar itu. Tetapi yang saya ingin katakan ini bertahap ya. Jadi tentu yang bisa mampu secara drastis bank besar punya peluang. Ya tapi tidak berarti bank kecil tidak punya peluang kan dia harus bisa melihat dengan hati-hati ada peluang di situ tetapi tentu kemampuannya yang harus diawasi juga ya. Jadi selain kemampuan modal juga kemampuan teknologi begitu ya dalam hal investasi teknologi. Saya pikir dua sisi itu yang menjadi peluang ya. Nah, yang buat kekhawatiran kita itu adalah masyarakat bisa menggunakannya dengan baik nggak gitu ya. Karena kalaupun ini berkembang kan ada ancaman dari proses yang tidak baik gitu ya, yaitu misalnya pengawasan kita nggak baik, gampang sekali untuk dibobol gitu ya, dan orang akan kehilangan kepercayaan ya. Jadi saya pikir kalau berapa tahun ke depan itu kita lihat pengalaman China aja dia bertahapnya luar biasa gitu ya. Jadi Indonesia tidak mungkinlah terlalu cepat ya. 5 tahun ke depan mungkin satu 2 3 bank yang benar-benar sukses begitu. Tapi kalau mau mengatakan 10 bank akan sukses mengikuti ya saya akan lihat hati-hati berapa seriusnya, pengawasan pemerintah untuk meyakinkan bahwa transaksi ini aman dan masyarakat tidak dirugikan. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.